Presiden Prabowo gelar rapat dengan Menteri SDM. Kapal Yunani berangkat menuju Gaza untuk ikuti Global Flotilla. Polri kirim bantuan kemanusiaan ke NTT. Pengungkapan kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih. Deltras bungkam Persela 2-1 di kandang lawan. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Tiara. Selamat malam Festi. Apa kabar malam hari ini? Biasa. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita olahraga lainnya. Betul sekali. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Tiara Dianti dan saya Festi Rahmadi. Ini dia Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas percepatan transisi energi nasional dan isu strategis lainnya. Usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 15 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah percepatan transisi energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan, terutama tenaga surya. Menteri ESDM menyampaikan bahwa pemerintah memberikan ruang bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek transisi energi ini. Selain itu, pemerintah mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha nasional, BUMN, dan mitra internasional demi memperkuat sektor energi bersih di Indonesia. Tadi rapat pertama, habis itu dipanggil lagi kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas. Tak hanya membahas transisi energi, pertemuan tersebut juga menyinggung kelanjutan negosiasi dengan Freeport. Menteri ESDM mengungkapkan bahwa selain penambahan saham sebesar 10% yang telah disepakati, kini terbuka peluang untuk meningkatkan nilai saham yang lebih besar. Solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar. Sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah, oleh karena itu pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk dalam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin bersama dengan jajaran Kemhan dan juga Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia melakukan peninjauan dan juga uji coba helikopter H225M di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Senin 15 September 2025. Helikopter H225M merupakan hasil kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia dan Airbus Helikopter yang diproyeksikan untuk memiliki peran strategis dalam operasi militer maupun kemanusiaan. Uji coba helikopter H225M di Monas menjadi bagian penting dalam agenda Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kehadiran Menteri Pertahanan Safri Samsudin didampingi jajaran Kemhan dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meremajakan armada pertahanan. Helikopter H225M dirancang untuk mengemban tugas komando dan pengendalian operasi. Kapabilitasnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan militer, operasi taktis, hingga misi kemanusiaan dan kenegaraan. Pengadaan helikopter H225M ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pertahanan negara. Selain memperkuat armada udara TNI AU, kehadiran H225M juga memberikan nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri yang terus dikembangkan melalui kerjasama dengan Airbus Helikopter. Memastikan TNI ini perlu diadakan perbaikan kemudian operasional.
nanti lain Tuhan yang jelaskan detailnya. Kalau sudah bagus, uji terbangnya oke, bisa berhubungan dengan model di bawah, dan dia bisa kita gunakan untuk kepentingan TNI, baru Kemhan serahkan kepada TNI. Sekarang masih uji coba dulu. Operasionalisasi helikopter H225M diharapkan dapat mendukung tugas-tugas strategis bangsa, mulai dari operasi pertahanan hingga misi kemanusiaan dan kenegaraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemindahan 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman dan bunga deposito. Menurutnya, pemindahan kas yang sebelumnya berada di Bank Sentral akan memudahkan perbankan membelanjakan demi mendukung program pemerintah maupun meningkatkan geliat perekonomian di tanah air. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pemindahan dana sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman. Pasalnya, perbankan telah memiliki banyak uang untuk diberdayakan. Oleh karena itu, nantinya pemindahan tersebut dilakukan ke 5 bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. Adapun uang negara yang disimpan di 5 bank ini berada dalam bentuk deposito on-call konvensional atau syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Mas sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun. Itu akan berdampak ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya di situ. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Dari Jakarta, Farizal Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan uang 200 triliun di 5 bank anggota Himbara yang juga disuntikan pemerintah dapat digunakan untuk pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk Kopdes tersebut ditetapkan sebesar 2%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, Bank Himbara bisa memanfaatkan kucuran dana 200 triliun untuk pinjaman koperasi Desa Merah Putih. Dana 200 triliun tersebut merupakan saldo anggaran lebih yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia yang disalurkan ke Bank Himbara. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk koperasi Desa Merah Putih ditetapkan sebesar 2% yang kini turun dari sebelumnya sebesar 4%. Nanti, Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman kepada Bank Himbara dengan plafon atau batas atas pinjaman sebesar 3 miliar per unit dan dikenakan bunga 6%. Kendati demikian, dirinya menekankan agar Bank Himbara hanya menyalurkan pinjaman dari SAL 200 triliun itu untuk unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan mengajukan pinjaman. Bunganya itu pada dasarnya, ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu, jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara. Jadi harusnya sih akan berjalan terus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Dari Jakarta, Farizal Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga resmi menuntaskan pendanaan Koperasi Merah Putih sebesar 200 triliun. Pendanaan ini diputuskan melalui rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta. Menjelaskan dana tersebut sudah digelontorkan Kementerian Keuangan melalui bank-bank Himbara dan siap digunakan sebagai modal usaha koperasi desa maupun kelurahan. Hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan ya, yang sudah 6 bulan berputar-putar
Alhamdulillah hari ini semua masalah Kopdes terjawab. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri terkait Koperasi Merah Putih atau KDMP, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa dana 200 triliun telah siap disalurkan ke berbagai sektor koperasi. Dana ini sebelumnya telah digelontorkan Kementerian Keuangan melalui bank-bank himbara, sebagian besar akan menjadi pinjaman modal bagi koperasi desa dan kelurahan. Untuk mengakses dana tersebut, koperasi hanya perlu menyiapkan proposal sederhana sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Ketentuan ini diharapkan mampu mempercepat akses pembiayaan usaha dan juga meningkatkan produktivitas di tingkat grassroots. Menteri Keuangan sudah menempatkan 200 triliun di himbara dan sekarang sudah ada. Oleh karena itu saya kira pinjaman untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih, jadi modalnya sudah ada. Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80.000 menanti begitu lama, uangnya sekarang sudah ada. Ya, tinggal sudah siap-siapkan dengan baik, nanti ada proposal sederhana untuk menyampaikan ke perbankan terkait usaha yang akan saudara lakukan. Sekali lagi Pak Doni dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya pinjaman ini. Jangan sampai dana ini mengendap agak lama gitu, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan. Rakor ini dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, COO Danantara, Wakil Menteri Desa dan PDT, Wakil Menteri Dalam Negeri, hingga Kepala Badan Pangan Nasional. Sinergi lintas kementerian dan juga lembaga ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hingga ke desa dan kelurahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI sepakat menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2026 sebesar 187,1 triliun rupiah. Kesepakatan pagu anggaran tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta Kepala Staf TNI pada Selasa pagi. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan, pagu anggaran 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR RI akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI. Tak hanya itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional negara dalam menghadapi situasi global yang berkembang dari waktu ke waktu. Menhan juga mengatakan bahwa harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang sudah diterima. Oleh karenanya, Menhan mengusulkan kepada DPR untuk terus memperlihatkan keperluan-keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu, yang kita ketahui bersama situasi global akan berpengaruh kepada regional dan kita mengantisipasi berpengaruh kepada nasional. Untuk itu TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat dan para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara agar supaya ketiga angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Komisi 3 DPR RI menyetujui 9 calon hakim agung dan 1 calon hakim AD Hokham untuk Mahkamah Agung tahun 2025 setelah menyelesaikan uji kelayakan dan juga kepatutan. Hasil keputusan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pembahasan tingkat selanjutnya.
Setelah melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test, Komisi 3 DPR RI memutuskan untuk menyetujui 10 calon hakim agung dan 1 calon hakim ad hoc hak asasi manusia yang akan bertugas di Mahkamah Agung tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang digelar pada Selasa 16 September 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mengumumkan nama-nama yang disetujui antara lain Heru Pramono dan Enit Hasanuddin, Budi Nugroho dan Diana Malemita Ginting, Hari Sugiarto, Agustinus Purnomo Hadi, Lailatul Arofah, dan Muhayyah serta Suradi. Sementara itu, Pugu Haryogi ditetapkan sebagai calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 yang disetujui Komisi 3 DPR RI. Pertama, Suradi SH SOS MH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Kamar Pidana. Jadi menjadi Hakim Agungnya nanti Kamar Pidana. Kedua, Enit Hasanuddin SH CN MH, Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI saat ini dan akan masuk menjadi Kamar Perdata. Ketiga, Dr. Heru Pramono SH MHum saat ini Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. Keempat, Dr. Hajah Lailatul Arofah MH saat ini jabatannya Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI disetujui untuk menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hajah Muhayyah SHMH. Saat ini jabatannya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hari Sugiharto SHMH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN. Disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN. Berikutnya Dr. Budi Nugroho SHSE MHum, Hakim Pengadilan Pajak saat ini disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak. Berikutnya Dr. Diana Malemita Ginting AK SH MShi MH, jabatan saat ini Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, disetujui untuk menjadi Hakim Agung Tata Usaha Negara Kamar Khusus Pajak. Berikutnya Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH, jabatan saat ini Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Militer. Terakhir, Dr. Muhammad Pugu Haryogi SH SPN MH, saat ini dosen Universitas Muhammadiyah Malang, disetujui menjadi Hakim Ad hoc HAM pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apakah nama-nama calon Hakim Agung tersebut dapat disetujui? Pimpinan tepuk tangan dulu dong. Ini kita kerja seminggu. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai dibacakannya pandangan fraksi dan telah memutuskan nama calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan uji kelayakan calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025. Selanjutnya, hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Habibur Rahman menambahkan bahwa setelah proses ini, Komisi 3 akan membawa hasil rapat pleno ke tahap pembahasan selanjutnya di tingkat 2 atau rapat paripurna DPR. Dengan begitu, pengangkatan para calon hakim akan segera memasuki proses akhir sesuai mekanisme perundang-undangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Komisi 3 DPR RI resmi menetapkan 9 hakim agung dan 1 hakim ad hoc dalam uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test calon hakim agung. Komisi 3 DPR RI berharap 10 calon hakim yang sudah ditetapkan tersebut dapat menjadi sosok yang berintegritas serta mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Rudianto lalu menyampaikan, pihaknya telah memutuskan 9 nama hakim agung dan 1 nama hakim ad hoc yang terdiri dari Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Militer, dan Kamar ad hoc HAM. Keputusan tersebut sekaligus menyelesaikan tugas DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki kewajiban dan tugas konstitusional untuk menyeleksi hakim agung sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Rudianto pun berharap 10 nama hakim yang sudah ditetapkan oleh DPR ini dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas, serta dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum peradilan. Dari jumlah 14 orang yang terpilih 10 orang, itu adalah sikap masing-masing fraksi. Salah satunya kami fraksi Nasdem yang menyetujui 10 nama dan terdiri dari 5 kamar. Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Militer, ya, dan Kamar ad hoc HAM. Ini adalah bagian tugas konstitusional kami sebagai wakil rakyat yang memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kita berharap hakim-hakim yang lahir hari ini bisa menjadi jawaban atas kerinduan terhadap sosok-sosok hakim agung progresif dan sosok-sosok hakim agung yang berintegritas. Kita berharap hasil seleksi Komisi Judisial yang disetujui oleh DPR ini bisa menjadi jawaban dan bisa kembali membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan kita hari ini yang akhir-akhir ini dianggap jatuh dan dianggap turun karena banyaknya skandal-skandal kasus yang melibatkan oknum-oknum hakim yang selama ini banyak memutus perkara tidak memenuhi rasa keadilan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan alasan dibalik pemutaran video capaian pemerintahan Prabowo Subianto yang diputar di bioskop. Mutia menyebut hal tersebut merupakan wujud pemerintah dalam menjalankan komunikasi publik dan transparansi kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan diputarnya video capaian pemerintah di bioskop merupakan salah satu bentuk transparansi dari pemerintah yang harus dijalankan dalam berbagai ruang. Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan kepada publik mengenai apa aja program yang sudah dijalankan, sehingga pemutaran video tersebut dirasa perlu sebelum tayangan film di bioskop berlangsung. Di samping itu, Mutia juga mengungkapkan bahwa hal ini memang merupakan program Komdigi yang bekerja sama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam rangka transparansi program pemerintah. Pada prinsipnya, komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang. Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya gitu. Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program-program. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Mendagri minta kepala daerah bijak menaikkan pajak. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta setiap kepala daerah untuk terus memperhatikan secara bijak sebelum menaikkan pajak melalui pajak bumi dan juga bangunan atau PBB. Menurutnya kenaikan pajak harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, juga dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah yakni melalui pajak. Namun kepala daerah setempat juga harus betul-betul memahami bagaimana kondisi sosial masyarakatnya sebelum memutuskan untuk menaikkan pajak.
Tito menuturkan pertimbangan untuk menaikkan pajak melalui PBB dapat dilakukan pemerintah daerah melalui sosialisasi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui dampak terhadap ekonomi masyarakat dan bagaimana kondisi sosial ekonomi mereka. Meski demikian, Tito juga memahami bahwa 80% kepala daerah yang saat ini memimpin daerahnya merupakan kepala daerah baru, sehingga tak semua kepala daerah baru tersebut menjalankan kebijakannya sendiri dalam menaikkan pajak, karena ada pula yang melanjutkan kebijakan pemimpin yang lama. Nah, daerah akhirnya ada yang menaikkan pajak dan retribusi, diantaranya PBB tadi yang paling gampang. Nah, di situ ada ketentuan bahwa setiap kenaikan itu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dua, melakukan sosialisasi pada masyarakat. Nah, sosialisasi lakukan, dialog dilakukan, masyarakat jelaskan, dan lihat juga kira-kira berdampak kepada ekonomi masyarakat, terdampak nggak? Kalau masyarakat yang nggak mampu diberikan beban, ya mereka nggak pasti akan berat sekali. Oleh karena itu kepala daerah harus bijak. Saya tahu bahwa sekarang ini 80% kepala daerah ini baru. Tapi keputusan itu yang naikkan ini hanya 5 yang di tahun 2025 ya, yang dari 20 yang di atas 1%. Yang lainnya keputusan yang lama. Mereka hanya melanjutkan. Nah, oleh karena itulah saya minta untuk melakukan evaluasi kembali. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal Yunani yang juga menjadi bagian dari Global Flotilla berangkat menuju Gaza untuk memecahkan blokade Israel. Ratusan aktivis turut melepas pelayaran dengan membawa bendera Palestina dan membakar flare. Sebuah kapal Yunani yang menjadi bagian dari Global Flotilla berangkat dari Pulau Siros menuju Gaza pada Minggu 14 September 2025 untuk bergabung dengan armada internasional yang bertujuan memecah blokade Israel. Ratusan aktivis terlihat berkumpul di pelabuhan sambil melambaikan bendera Palestina dan membawa flare serta mengumandangkan slogan untuk mendukung misi kemanusiaan. Rekaman juga menunjukkan para awak kapal menyiapkan spanduk dan memasang bendera Palestina di atas kapal. Seorang anggota flotilla yang juga pembuat film asal Yunani, Kostas Fourikos, mengatakan saatnya untuk berhenti berbicara dan mulai bertindak. Sementara aktivis lain, Alexandros Delatolos, menegaskan misi tersebut adalah untuk membuka jalur kemanusiaan menuju Gaza dan memecahkan blokade yang disebutnya ilegal oleh Israel. Para penyelenggara menyebut armada Global Sumut Flotilla ini bertujuan menarik perhatian dunia internasional atas situasi kemanusiaan di Gaza. Para aktivis juga berarak melalui pelabuhan sambil membawa spanduk dengan tulisan "No one is free until we are all". Sebelumnya, otoritas Israel memperingatkan setiap upaya memecahkan blokade tanpa izin adalah tindakan berbahaya dan melawan hukum, serta dinilai dapat merusak upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelaran final ITP balap sepeda bergengsi Vuelta a España di Madrid terhenti sementara akibat aksi protes yang tak terduga. Sejumlah demonstran pro-Palestina menggelar aksi di sepanjang rute balapan dan memicu ketegangan dengan pihak kepolisian. Insiden ini terjadi menjelang garis finish saat para pembalap sedang memasuki etape penutup di jalur pusat kota Madrid. Demonstran terlihat membawa poster, bendera, dan meneriakkan seruan dukungan untuk Palestina sebagai bentuk protes terhadap konflik yang terus berlanjut di Gaza. Petugas kepolisian Spanyol langsung diterjunkan untuk menghalau massa dan terjadi saling dorong antara polisi dan pengunjuk rasa. Meski sempat terhenti, balap sepeda Vuelta berhasil dilanjutkan setelah situasi dikendalikan. Pihak penyelenggara menyatakan keprihatinan atas insiden ini, namun menegaskan keamanan pembalap dan penonton tetap menjadi prioritas utama. Mereka menambahkan kasus serupa pernah terjadi di event olahraga besar lainnya, di mana arena lomba kadang menjadi panggung demonstrasi untuk isu internasional. Vuelta a España sendiri merupakan salah satu dari 3 ajang Grand Tour paling prestisius di dunia balap sepeda, setara dengan Giro d'Italia dan Tour de France. Ajang ini setiap tahunnya menarik ratusan ribu penonton di sepanjang jalur balapan dan disiarkan secara internasional. Insiden protes di Madrid ini pun langsung menarik perhatian global karena menggabungkan 2 isu besar sekaligus, yaitu olahraga elit dan isu kemanusiaan di tengah konflik Timur Tengah. Hingga kini pihak berwenang belum merinci jumlah pengunjuk rasa yang ditangkap. Namun media lokal melaporkan sejumlah orang dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi mengunjungi tim ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di kawasan Transmigrasi Ligita Bengkulu Utara. Kementerian Transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot akan berupaya melakukan transformasi kawasan menjadi pusat pertumbuhan baru. Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi mengunjungi tim ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di kawasan Transmigrasi Ligita Bengkulu Utara. Melalui video yang juga dibagikan di akun sosial media Instagram @vivayoga_mauladi pada 14 September 2025, kunjungan Wamen Viva didampingi oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Kementerian Transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot akan berupaya melakukan transformasi kawasan menjadi pusat pertumbuhan baru. Tidak hanya memindahkan penduduk tapi juga membangun ekosistem ekonomi dan sosial yang juga berkelanjutan. Tujuan tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi diantaranya adalah untuk pemetaan potensi lokal dan juga produk unggulan, mengidentifikasi potensi ekonomi, sosial dan juga ekologis di kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan berbasis kekuatan lokal. Yang beberapa waktu lalu telah kita luncurkan, telah kita kirim di 154 kawasan transmigrasi dari Aceh sampai Papua. Dari 154 kawasan itu kita telah menerjunkan sebanyak 2.000 tim ekspedisi Patriot yang terdiri dari 42 profesor, 358 lulusan doktor, kemudian lulusan S1 dan S2 854 dan 750-an mahasiswa S1 ongoing. Tiara Dianti, Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk melindungi produk-produk unggulan nasional yang memiliki nilai ekonomi tinggi, Badan Legislasi DPR RI tengah menggodok rancangan undang-undang mengenai komoditas strategis. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa RUU ini disusun sebagai langkah konkret DPR untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi untuk rakyat. Komoditas strategis merupakan barang atau produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi besar, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Komoditas ini dapat berupa bahan pangan, bahan baku industri, hingga sumber energi yang vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan kemajuan negara. Melihat betapa vitalnya hal tersebut, Badan Legislasi atau Balik DPR RI mulai menggodok rancangan undang-undang mengenai komoditas strategis. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa RUU ini disusun sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan kedaulatan atas berbagai sumber daya alam dan energi milik negeri sendiri. Artinya di sini sesuai dengan program Astacita kita bahwa kita akan mengarah kepada hilirisasi yang tujuannya untuk ketahanan pangan, ketahanan energi dan tidak boleh terlepas daripada kedaulatan dan kemandirian. Ya, bahwa sama-sama kita ketahui masih banyak bahan-bahan sandang dan pangan itu dipenuhi dengan impor. Hal ini sangat merugikan tentunya bagaimana pasokan di dalam negeri, bagaimana akhirnya di sektor hulu yaitu petani dan yang lain-lainnya itu sudah barang pasti terdesak, ya tentunya itulah yang menyebabkan angka pendapatan kita menjadi turun. Saya kira itu. Jadi komoditas strategis itu untuk memperhatikan sektor bagaimana tata kelola dan tata niaga. Ini komoditas strategis ini mengacu kepada sektor pertanian dan perkebunan. Ya, jadi tidak terlepas daripada hasil ternak, tidak terlepas juga dengan hasil-hasil perkebunan menjadi seperti contohnya pertekstilan ya. Pertekstilan itu kan bahan tekstil itu bisa dari kapas, bisa dari remin, bisa dari polyester dengan bahan baku dasarnya bermacam-macam. Nah, hal ini kan bisa, apakah ada pilihan yang secara alternatif, apakah ada pilihan mungkin ada kualitas, misalkan kalau kapas kita berkurang mungkin ada remin dan yang lain-lainnya. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau tidak ada perhatian dan tidak ada tata kelola dan apalagi tata niaganya, sudah barang pasti ya kesemuaannya itu kalau tidak ada aturannya, ada pengaturannya, sudah barang pasti itu akan anjlok dan akan tidak memiliki satu daya kekuatan untuk mengarah kepada ketahanan yang berasaskan pada kemandirian dan RUU ini diharapkan mampu memperkuat nilai komoditas strategis Indonesia dari hulu hingga hilir industri perkebunan. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga resmi merilis program paket ekonomi 1845 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Program paket ekonomi ini terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo resmi merilis program paket ekonomi 8+4+5 2025. Program paket ini terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Adapun beberapa program, yakni subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta, perluasan insentif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Selain itu, perlindungan sosial bagi pekerja lepas, termasuk pengemudi ojol, hingga program cash for work ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan maupun di sektor perumahan. Dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan anggaran pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP, dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah dilakukan untuk sektor padat karya. Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Dari Jakarta, Farizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari pemerintah, pemirsa memperpanjang insentif pajak penghasilan atau PPh final untuk usaha mikro kecil dan juga menengah sebesar 0,5% dari penghasilan bruto hingga tahun 2029. Kebijakan ini berlaku bagi UMKM dengan maksimal penghasilan 4,8 miliar setahun dengan tujuan untuk meringankan beban pajak dan menyederhanakan kewajiban administrasinya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Airlangga mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai 2 triliun untuk menjalankan program ini sepanjang tahun 2025. Adapun wajib pajak atau WP yang terdaftar sebagai UMKM telah memenuhi kriteria mencapai 542.000 orang. Nah, kemudian paket 4 tadi yang 8 sudah saya jelaskan. 8 diberlakukan untuk mengakselerasi di 2025. Yang 4 adalah yang akan dilanjutkan di 2026. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029.
Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP. Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Erlangga Hartarto juga mengungkapkan pemerintah memberikan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Diskon iuran ini diberikan sebesar 50% bagi kelompok pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang meliputi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir logistik. Pemerintah memberikan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 50% bagi kelompok pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang meliputi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, supir, hingga kurir logistik. Diskon iuran ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah pada tahun 2025. Target penerima akan mencapai 731.361 orang dengan total anggaran 36 miliar yang akan disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun manfaat yang diterima dari PBPU dari JKK yakni santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian dengan total menerima 42 juta. Selain itu, manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Ketenagakerjaan, bunganya akan diturunkan sebesar 2%. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Jadi JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol. Dan dana yang diperlukan adalah 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS. Nah ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima 42 juta. Kemudian manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Tenaga Kerja. Kita tahu BPJS Tenaga Kerja punya program uang terkait dengan perumahan. Nah ini bunganya diturunkan. Jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5%. Ini diturunkan menjadi BI rate plus 3%. Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment. Dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4%. Ini seluruhnya dengan juga relaksasi slip dari OJK. Nah ini targetnya 150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai 1.000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya dan ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, ini meninjau Koperasi Desa Merah Putih, Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur pada 13 September 2025. Keberhasilan KDMP Pucangan dinilai lahir dari potensi lokal dan kemitraan strategis seperti dengan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono meninjau Koperasi Desa Merah Putih, Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur pada 13 September 2025. Dalam peninjauannya, Menko mengungkapkan keberhasilan KDMP
Ucangan dinilai lahir dari potensi lokal dan kemitraan strategis, seperti dengan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pola ini diharapkan dapat direplikasi, sehingga Kopdes menjadi motor inovasi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dihasilkan dari beras lokal, jadi mereknya juga ada Koperasi Desa Merah Putih ini. Produksi yang dari sini diserap, petaninya untuk, kemudian berasnya juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Menko pun mengungkapkan bahwa pesantren juga berperan sebagai pembina dan mentor bagi koperasi desa yang baru berkembang, mentransfer pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat pengelolaan koperasi desa. Di Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar membuka kick-off aksi bersama pencegahan dan juga penanganan rantai pasok bahan berbahaya dan bahan yang dilarang untuk penggunaan pada sediaan farmasi dan juga pangan olahan. Acara yang dihadiri perwakilan kementerian lembaga sebagai bentuk komitmen bersama dalam menutup celah penyalahgunaan bahan berbahaya yang beredar ke dan dari Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan penanganan penyalahgunaan bahan berbahaya harus dimulai dari hulu melalui sinergi pengawasan rantai pasok. Dalam hal ini, BPOM bekerja sama dengan Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi Digital, Kepolisian, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencegah peredaran bahan berbahaya seperti merkuri, formalin, atau kandungan kimia obat yang dapat merugikan masyarakat. Taruna menyampaikan penguatan rantai pasok ini tak hanya melindungi masyarakat dari produk kosmetik, obat herbal, atau makanan olahan yang berbahaya, tetapi juga memberikan perlindungan kepada industri legal dalam negeri. Melalui aksi ini, Taruna menyatakan komitmen untuk menjaga kesehatan publik dan mendorong sinergi nasional dalam pengawasan obat dan makanan demi keselamatan rakyat Indonesia. Kita punya komitmen bersama bahwa ini tanggung jawab kita bersama-sama. Mari kita kerja bersama-sama, khususnya berhubungan dengan rantai pasok bahan dasar. Kita masuk ke hulunya. Untuk apa? Pencegahan. Sebelum masalah itu sampai ke orang, sebelum digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya ilegal untuk melakukan tindak kejahatan. Contoh paling konkret, kalau misalnya bahan baku kosmetik yang mengandung merkuri kita tahan di ujung, tentu tidak akan ada dijual di lapangan, kan? Demikian juga bahan kimia obat, kalau kita tahan dari hulunya, tidak akan sampai masuk ke obat-obat herbal atau makanan-makanan yang mengandung itu, atau formalinnya kita awal dari bawah, dan itu kan domainnya ada di Bea Cukai, ada di perdagangan, dan seterusnya. Jadi kita sekarang melangkah lebih jauh lagi bersama-sama, bukan hanya Badan POM. Untuk apa? Dengan ke Bea Cukai, dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea Cukai, kita dengan karantina, kita bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Digital, kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, kita bekerja sama dengan Kepolisian, dengan Lingkungan Hidup, dan bukan hanya itu, dengan pengusaha sendiri yang legal, pengusaha legal, supaya kita lindungi juga bukan hanya rakyat, industri-industri legal ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa peduli korban banjir Bali, Bayangkari salurkan bantuan. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Polri memberangkatkan tim misi kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu masyarakat korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Nagekeo. Bencana alam ini menyebabkan 6 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, serta puluhan warga mengalami luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. Sebagai respon cepat terhadap bencana, Polri memberangkatkan tim kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan korban banjir dan longsor di Nagekeo. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban warga terdampak. Polri mengirimkan bantuan melalui 2 jalur, yakni melalui udara menggunakan pesawat Polri CN-295 dengan membawa lebih dari 1.000 paket makanan siap saji, ratusan selimut, kasur busa, lampu solar sel,
dan 5 unit genset berkapasitas 20 kVA. Dan melalui jalur laut, kapal polisi KPI BIS 6001 juga memberangkatkan logistik dari Labuan Bajo menuju pelabuhan Marapokot Nagekeo. Bantuan yang dibawa meliputi genset, air mineral, kabel listrik, hingga lampu penerangan. Tak hanya logistik, Polri juga menyiapkan obat-obatan dan bahan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan darurat di lokasi bencana. Dalam keterangannya, Kakor Binmas Baharkam Polri, Irjen Pol Edi Murbowo menegaskan, bantuan ini adalah wujud kepedulian Polri untuk masyarakat yang sedang dilanda musibah. Edi juga memastikan anggota Polri yang turut menjadi korban mendapat perhatian khusus agar dapat kembali bertugas melayani warga. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo menyalurkan langsung bantuan sosial untuk korban banjir di Bali. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian untuk membantu masyarakat yang tengah menghadapi dampak dari bencana. Pasca bencana banjir yang melanda wilayah Bali, Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo menyerahkan langsung bantuan sosial dari Seruni atau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih. Bantuan disalurkan melalui kunjungan ke sejumlah lokasi pengungsian, di antaranya Balai Banjar Tohpati, Perumahan Kalista Wiraraja Ubung Kaja, Balai Banjar Alang Kajeng, dan Glogor di Denpasar, serta Asrama Polri Polsek Kuta. Dalam kegiatan ini, Juliati Sigit Prabowo didampingi Kapolda Bali, Irjen Pol Danil Adiata Jaya, beserta Ketua Bayangkari Daerah Bali, Didit Danil, Wakapolda Bali Brigjen Pol Ikomang Sandi Arsana, dan jajaran PJU Polda Bali. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban pengungsi, serta memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat terdampak bencana. Tak hanya itu, Ketua Umum Bayangkari juga turut meninjau fasilitas kesehatan Polri untuk memastikan layanan bagi korban banjir berjalan dengan baik. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Maluku Utara Serly Coanda hadir secara langsung dalam acara Gerakan Pangan Murah atau Pasar Murah Gane Timur, Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata upaya pemerintah dalam membantu meringankan beban rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dihadiri bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, Kapolda, Kasrem, Perwakilan Bank Indonesia, Bulog, dan Pupuk Indonesia, wilayah Maluku Utara, acara Pasar Murah Gane Timur berhasil diadakan. Gubernur Maluku Utara Serly Coanda turun secara langsung untuk meringankan beban warga ketika harga-harga kebutuhan pokok sedang meningkat. Hanya dengan Rp50.000 saja masyarakat dapat melakukan tebus murah dengan mendapatkan 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 2 kg gula, yang dimana jika diharga secara retail harganya lebih dari Rp150.000. Ibu tahu nggak hari ini 50.000 dapat apa? Dapat beras, minyak, gula berapa kilo? 2. Beras berapa kilo? 5. Kalau di retail harganya berapa? Kalau di warung berapa? Di warung berapa ya? 50.000 dapat beras. Kalau gabung semua di warung 160.000, warung di kota, warung di sini mungkin 200.000. Mudah-mudahan tiap bulan ada. Pasar ini diadakan dengan tujuan sederhana agar membantu ibu-ibu bisa hemat berbelanja, bapak-bapak tenang, dan anak-anak tetap bisa mendapatkan makanan yang bergizi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Banten Andra Soni juga mengunjungi program sekolah swasta gratis di SMK PGRI 3 Kota Serang. Sekaligus menyerahkan secara simbolis rekening siswa yang digunakan untuk program sekolah SMA, SMK, SKH gratis. Andra Soni mengunjungi dan menjadi pembina upacara di SMK PGRI 3 Kota Serang pada Senin 15 September 2025. Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan secara simbolis rekening siswa yang digunakan untuk program sekolah SMA, SMK, SKH gratis. Andra menyebut sekolah ini menerima 2 program, yaitu makan bergizi gratis dari pemerintah pusat dan sekolah gratis dari pemerintah Provinsi Banten. Andra menegaskan pihak sekolah yang ikut program tidak boleh menarik iuran lagi. Ia menyinggung soal nota kesepahaman antara yayasan dengan pemerintah Provinsi Banten. Andra menyebut akan berkeliling ke sekolah-sekolah lain untuk memastikan program tetap berjalan dan tak ada pungutan lain. Terus selalu berkoordinasi agar segera wilayah Banten ini seluruh siswa-siswinya mendapatkan program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo, dan mudah-mudahan nanti SMA PGRI ini, SMA dan SMK PGRI ini bisa mendapatkan hal yang sama.
Sementara itu, Kepala PGRI 3 Kota Serang, Ahmad, menyampaikan terima kasih atas adanya program sekolah swasta gratis. Ia menegaskan pihaknya tidak menarik iuran kepada siswa kelas 10. Besti Rahmadi, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Festival Bunga Tahunan Floriade di Canberra resmi dibuka dengan pameran memukau sejuta tulip yang juga mengubah kota menjadi lautan berwarna. Penyelenggara optimis jumlah pengunjung tahun ini dapat melampaui 1,5 juta orang. Canberra menyambut musim semi dengan membuka Floriade ke-38 yang menyuguhkan pameran 1 juta tulip dan juga mengubah kota menjadi lautan warna. Rekaman menunjukkan puluhan pengunjung berjalan di sekitar taman tulip berwarna-warni dan mengabadikan momen. Sementara beberapa seniman terlihat melukis di depan hamparan bunga. Sebanyak 1 juta bunga di Commonwealth Park melalui berbagai tataan taman. Terdapat pula 300.000 bibit bunga yang juga ditanam di seluruh wilayah Canberra sebagai bagian dari rencana komunitas Floriade. Tingkat kehadiran tahun ini diperkirakan melampaui 470.000 pengunjung. Penyelenggara berharap bisa mencapai sekitar 1,5 juta pengunjung seperti masa sebelum COVID. Floriade menjadi festival bunga terbesar di belahan bumi selatan dan menampilkan ribuan bunga dengan desain taman bertema khusus. Festival ini akan berjalan hingga 12 Oktober 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyampaikan pentingnya pembangunan Giant Seawall di pantai utara Jakarta sebagai prioritas utama dalam peluncuran kebijakan perkotaan nasional 2045. Giant Seawall disebut sebagai strategi penyelamatan infrastruktur nasional mengingat besarnya kontribusi PDB yang berasal dari pantai utara Jawa, khususnya kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dalam paparannya, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menjelaskan bahwa lebih dari 56% PDB nasional berasal dari Pulau Jawa dan 70% diantaranya terletak di pantai utara. Hal itu disampaikan dalam peluncuran kebijakan perkotaan nasional Senin 15 September 2025 di kantor Bappenas Jakarta. Rahmat menyebut 26% PDB nasional berasal dari kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya, dengan 18% berasal langsung dari ibu kota Jakarta. Rahmat menegaskan penyelamatan pantai utara Jakarta melalui proyek Giant Seawall sebagai cara untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Melalui kebijakan perkotaan nasional 2045, Bappenas menyusun strategi komprehensif untuk mengintegrasikan infrastruktur pertahanan pantai, pengembangan kawasan baru, serta ketahanan lingkungan perkotaan. Giant Seawall adalah model baru pengembangan kawasan baru juga. Kenapa Giant Seawall harus didahulukan? Ternyata dari perhitungan teman-teman kami di Bappenas, bahwa 56% lebih PDB kita ada di Jawa. 70% dari 56% ada di pantai utara. Dan dari 100% PDB kita, 26% ada di aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dan 18% ada di Jakarta. Jadi penyelamatan infrastruktur wilayah pantai utara Jakarta adalah menyelamatkan Indonesia. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PKP Maurarar Sirait pada Sabtu 13 September 2025 menyapa para pengembang perumahan subsidi di Sulawesi Selatan yang juga tergabung di Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia. Selain itu, Menteri Ara juga meminta kepada para asosiasi pengembang untuk menyampaikan laporan pemerintah daerah yang belum melaksanakan BPHTB dan PBG gratis. Sosialisasi kredit perumahan berubah menjadi momen haru dan bahagia untuk pengurus Asosiasi Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia pasca kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Marwarar Sirait menjadi tamu penting dalam sosialisasi kredit perumahan di Hotel Claro Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 13 September 2025. Momen haru terjadi ketika Bang Ara menyerahkan 1 unit rumah kepada keluarga Ali Topan, pria disabilitas peduli lingkungan dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dengan semangat tanpa pamrih, Ali Topan menjadi aktivis peduli lingkungan di Pinrang. Setelah momen haru, ada juga momentum bahagia untuk para pengembang. Para pengembang ini mendapatkan penghargaan dari Marwarar Sirait. Ketua OKK Apersi Sulsel Haji Darwis Daeng Nai dapat penghargaan dari perusahaan Daeng Nai, jadi salah satu perusahaan terbanyak merealisasikan kredit kepemilikan rumah subsidi terbanyak pada tahun 2024 lalu. Kalau
menghadirkan pemikiran-pemikiran yang visioner dan cara-cara yang bisa membantu para pengusaha supaya makin bermakna. Kita aturan itu kan harus bermakna bagi ekosistem. Saya tidak ragu-ragu ekosistem kita itu yang sangat penting adalah pengembang. Ya, itu pengembang, konsumen, itu adalah ekosistem perbankan, ya, itu adalah ekosistem yang penting. Kepala daerah, kementerian terkait, menyangkut perizinan, itulah ekosistem. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menhan RI, Safri Samsudin juga menyaksikan penyerahan kawasan hutan tahap 4 dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Acara yang berlangsung di Kejaksaan Agung ini menegaskan dukungan penuh dari Kemhan terhadap upaya pemerintah untuk mengambil kembali aset-aset negara yang dikuasai secara ilegal. Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin menyaksikan penyerahan kawasan hutan tahap 4 dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Penyerahan aset ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan mengembalikan kepemilikan sah negara atas sumber daya alam. Dalam operasinya, Satgas PKH telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selama 8 bulan terakhir, Satgas berhasil menguasai kembali lahan seluas sekitar 3,3 juta hektar, jauh melebihi target awal yang ditetapkan. Penyerahan aset ini dilakukan secara bertahap dan penyerahan tahap keempat ini saja mencakup lahan seluas lebih dari 674.000 hektar. Secara keseluruhan, total lahan yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara mencapai sekitar 1,5 juta hektar, termasuk sekitar 1.600 hektar kebun sawit. Sementara itu masih ada sekitar 1,8 juta hektar lahan lainnya yang sedang dalam proses verifikasi dan akan segera diserahkan. Baru-baru ini Satgas berhasil menguasai kembali lahan dari 2 perusahaan yang beroperasi tanpa izin di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Dengan perubahan peraturan pemerintah yang berlaku, Satgas PKH kini dapat menghitung dan menagih denda administratif kepada subjek hukum yang terlibat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni meninjau langsung hutan adat Leuweung Kramat di Kampung Adat Kuta Ciamis. Kampung ini dinilai sebagai bukti nyata bagaimana kearifan lokal bisa berjalan seiring dengan mitigasi perubahan iklim dan kedaulatan ekonomi masyarakat. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni meninjau langsung hutan adat Leuweung Kramat di Kampung Adat Kuta Ciamis. Dalam kesempatan itu, Menhut ikut menanam pohon aren hingga melihat aktivitas warga di Taman Madu Sekarwangi. Melalui caption yang dibagikan di akun sosial media Instagram @raja_antoni pada 14 September 2025, disampaikan di Kampung Kuta terdapat lebih dari 1.000 pohon aren produktif, di mana setiap keluarga mengelola rata-rata 7 pohon dengan hasil harian 10 hingga 15 liter nira per pohon yang diolah menjadi 9 hingga 21 kg gula aren setiap hari. Hutan Kramat, hutan larangan, di mana dengan istilah Malaga disebut pamali, mereka bisa menjaga kampung ini tanpa banjir, tanpa longsor, karena hutannya dijaga dengan baik. Kampung ini dinilai sebagai bukti nyata bagaimana kearifan lokal bisa berjalan seiring dengan mitigasi perubahan iklim dan kedaulatan ekonomi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hanguskan pemukiman di Manila. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Polda Metro Jaya bersama Polisi Militer Kodam Jaya berhasil mengungkap detail kasus penculikan yang juga mengakibatkan kematian Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adapun 15 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 2 diantaranya merupakan oknum anggota TNI. Polda Metro Jaya bersama Polisi Militer Kodam Jaya menggelar pengungkapan kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari kasus penculikan dan pembunuhan korban Ilham Pradipta, penyidik telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus tersebut. Dari 15 tersangka diketahui terbagi 4 klaster, yakni otak perencana, penculikan,
penganiayaan, dan pembunuhan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, penyidik mengungkap motif yang dilakukan tersangka, yakni para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampung. Terhadap para tersangka dipersangkakan dengan pasal tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 33 ayat 3 yang mana ancaman hukumannya adalah selama-lamanya 12 tahun. Adapun oknum prajurit TNI Sersan Kepala N dan Kopral 2 FH juga ikut terseret dalam perkara ini. Kedua tersangka dijanjikan imbalan 100 juta rupiah. Terhadap kedua oknum TNI yang menjadi tersangka, pihak TNI belum melakukan pemecatan karena masih dalam tahapan penyidikan. Sampai dengan saat ini, kami dari penyidik Pol Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Selain menampilkan para tersangka, Polda Metro Jaya juga turut memperlihatkan sejumlah bukti seperti lakban, pakaian, ikat pinggang, mobil, hingga sejumlah barang bukti elektronik. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Max, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan TNI berhasil menangkap pelaku pembunuhan anggota Kodim 0707 Wonosobo di sebuah rumah kosong di Desa Kepil, Kabupaten Wonosobo pada Senin 15 September 2025. Dua pelaku yang ditangkap diduga terlibat langsung dalam aksi pembacokan yang menewaskan Serda Rahman Setiawan di Cafe Shaka beberapa waktu lalu. Kedua pelaku yang ditangkap masing-masing bernama Iwan dan pacarnya Putri berhasil diamankan bersama barang bukti di lokasi kejadian. Dan Dim 0707 Wonosobo Letkol Infantri Yoyo Suyitno mengungkapkan informasi awal didapat dari laporan warga terkait sepasang pria dan wanita yang mencurigakan berada di sebuah rumah kosong. Setelah dipastikan sebagai pelaku, tim gabungan melakukan penyergapan sekitar pukul 10:30 pagi dan berhasil mengamankan kedua pelaku tersebut. Setelah proses awal pemeriksaan di Kodim 0707 Wonosobo, kedua pelaku diserahkan ke Polres Wonosobo untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak TNI menegaskan penangkapan ini merupakan hasil kerjasama solid unsur intelijen serta berkomitmen menuntaskan kasus pembunuhan hingga tuntas. Natania Astria, Redaksi Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah wilayah padat penduduk di Manila, Filipina. Sekitar 500 keluarga terdampak dalam insiden yang terjadi pada Minggu malam waktu setempat. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran ini meninggalkan kerusakan luas dan memaksa ratusan warga mengungsi. Laporan pihak Bureau of Fire Protection atau BFP menyebutkan api berasal dari salah satu unit rumah di permukiman yang didominasi bangunan semi permanen. Dalam hitungan menit, api langsung membesar dan melahap deretan rumah di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran yang terjun ke lokasi mengerahkan puluhan unit mobil pemadam untuk menaklukkan si jago merah. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan membawa barang-barang berharga. Namun, sebagian besar hanya bisa menyaksikan tempat tinggal mereka hangus terbakar. Seorang saksi mata mengatakan api sulit dikendalikan karena angin kencang dan kondisi rumah yang saling berdekatan. Hingga saat ini, BFP menegaskan belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun, ratusan keluarga telah kehilangan tempat tinggal dan dilarikan ke sejumlah tempat penampungan sementara. Pihak berwenang sedang mendata para korban untuk pendistribusian bantuan darurat. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pejabat setempat mengatakan, padatnya pemukiman dan material bangunan yang mudah terbakar menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya api. Kebakaran ini menjadi pengingat atas rentannya pemukiman padat di kawasan Metro Manila yang kerap kali menjadi titik rawan bencana karena tata kota yang sesak dan infrastruktur terbatas. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, nahas seorang petani di Kabupaten Lampung Timur Lampung menjadi korban komplotan begal sadis. Tak hanya kehilangan sepeda motor, petani yang sedang bekerja di ladangnya sendiri itu juga mengalami luka sabetan senjata tajam di punggung dan tangan hingga 2 jarinya putus. Suryadi, seorang petani warga desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur Lampung, terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka serius usai menjadi korban pembegalan sadis. Pria 62 tahun ini mengalami luka usai diserang 3 begal yang ingin merebut sepeda motornya menggunakan senjata tajam di bagian punggung dan tangan hingga 2 jarinya putus. Menurut pengakuan korban, peristiwa terjadi dalam keadaan sepi lantaran hari sudah menjelang sore dan dia pun harus berlari hingga ke jalan raya untuk meminta pertolongan warga usai mengalami luka sabetan senjata tajam. Itu lagi nengok ke kebun singkong. Waktu itu ada berapa pelaku, Pak? Saya ingat kita, Pak. Pelakunya ada 3 keseluruhan, cuman yang melakukan penyerangan 1 orang. 1 orang yang melakukan penyerangan. Itu pakai apa penyerangannya? Kayak golok. Maaf, Pak, luka-luka yang kita alami itu apa aja sih, Pak? Pertama diserang punggung ini 2 kali, langsung nebas dari belakang, kemudian aku turun dari sepeda motor, diserang dari depan, ya berkali-kali, bahkan dia mau ngambil nujak ke posisi perut kan, cuman saya ngelak terusan itu. Tangan kita ada yang ini jarinya? Iya, ini jari saya luka 4, cuman yang ada 2 yang putus. Putus ya. Untuk kronologis kejadiannya, saat korban mengendarai sepeda motor tersebut diajak oleh pelaku berjumlah sekitar 3 orang. Kemudian pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam dan sempat melukai jari korban. Dan korban akhirnya dirawat di rumah sakit. Saat ini polisi telah melakukan olah TKP dan masih melakukan penyelidikan untuk segera menangkap pelaku begal sadis yang diperkirakan berjumlah 3 orang tersebut. Dari Lampung Timur Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pria pengangguran tertangkap kamera pengawas tengah mencuri 2 mesin AC outdoor di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama, berbekal rekaman kamera pengawas, kepolisian unit reskrim Polsek Tambora berhasil membekuk kedua pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang pelaku berinisial DM dan FM tengah melakukan aksi pencurian mesin AC outdoor di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku langsung keluar dari area pusat perbelanjaan untuk menjual hasil curiannya. Tak butuh waktu lama, berbekal rekaman kamera pengawas, kedua pelaku yang pengangguran ini berhasil dibekuk petugas polisi di kediamannya di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Cumantara mengatakan, pelaku sudah 2 kali melakukan aksinya dengan menggasak 2 mesin AC outdoor dan menjual hasil curiannya senilai Rp500.000 per unit. Motif pelaku melakukan aksinya lantaran terdesak kebutuhan ekonomi, sementara jaket ojek online yang dipakai salah satu pelaku merupakan milik adiknya yang dipinjam untuk melakukan pencurian. Jadi di bilangan Mall Jakarta Barat, wilayah Tambora, telah terjadi kasus pencurian AC outdoor dilakukan oleh 2 orang, inisial DM 30 dan FM 24. Untuk modusnya sendiri, kedua pelaku memasuki parkiran di bilangan mal tersebut, kemudian mengangkut mengangkut mesin AC tersebut. Untuk pengakuan sejauh ini, DM 30 merupakan mantan juru parkir di wilayah Tambora, sedangkan FM sejauh ini pengangguran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi telah tega menyiramkan air keras kepada pasangan suami istri tetangganya hingga terluka bakar. Penyiraman air keras dipicu lantaran tersangka tidak terima ditegur karena anaknya sering mengejek anak korban. Kakek berinisial S warga Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten ini ditangkap polisi setelah tega menyiram pasangan suami istri tetangganya dengan air keras pada Kamis 11 September 2025.
Peristiwa penyiraman air keras ini bermula saat anak dari pasangan suami istri bernama Astari dan Amelia melapor sering diejek dengan kata kasar oleh anak tersangka. Kesal anaknya kerap diejek, pasangan suami istri ini pun mendatangi rumah tersangka dengan maksud memberikan teguran agar anak tersangka tidak lagi mengejek anaknya. Namun karena tidak terima ditegur, istri tersangka mengamuk hingga akhirnya terlibat percekcokan. Tersangka kemudian keluar dari dalam rumah sambil membawa air keras. Tersangka kemudian menyiramkan air keras yang dibawanya ke arah kedua korban. Kedua korban yang mengalami luka bakar akhirnya meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah sakit. Kapolsek Kronjo AKP Inyoman Naryana Senin 15 September 2025 sore mengatakan, tersangka S ditangkap setelah keluarga korban membuat laporan ke Polsek Kronjo usai kejadian. Dari hasil pemeriksaan diketahui keluarga korban dengan keluarga tersangka memang tidak akur. Kedua keluarga tersebut sebelumnya sudah sering terlibat percekcokan. Kejadian ini dilakukan oleh pelaku dengan inisial S terhadap korban inisial A dan inisial M. Pelaku S menyiramkan cairan kimia atau menyemprotkan cairan kimia ke arah muka atau tubuh kedua korban sehingga mengakibatkan kedua korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tubuh lainnya. Serta akibat kejadian tersebut, kedua korban sempat dirawat inap di RSUD Balaraja. Motif daripada pelaku S melakukan penganiayaan karena tidak terima ditegur oleh korban A dan korban M melalui menantunya tentang permasalahan anak. Jadi mereka ini adalah bertetangga sebetulnya, jadi rumahnya berdekatan. Mereka sering cocok sih dan sebelumnya dan? Sebelumnya memang sering terjadi keributan akibat dari anak korban ini yang menurut keterangan korban sering diejek oleh pelaku S sehingga korban A dan korban M ini tidak terima sehingga menegurlah melalui menantunya. Demikian. Pasal yang diterapkan itu adalah pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Balaraja, sementara tersangka bakal dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 8 rumah di Jalan Muhammad Soleh, maksud kami, Kelurahan Keramat Sentiong, Kecamatan Senen, pada Senin siang terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Asap hitam dan api terus membumbung tinggi melahap 8 rumah di Jalan Moh Saleh, Kelurahan Keramat Sentiong, Kecamatan Senen, Senin siang tanggal 15 September 2025 terbakar. Bahan-bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke rumah yang lain. Menurut perwira piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat, M. Amin, menjelaskan yang terbakar hunian padat ada sekitar 6-8 rumah yang terbakar, berdasarkan informasi sumber api dari warung. Petugas sempat mengalami kendala dalam proses pemadaman, sumber air yang cukup jauh sempat menjadi kendala dalam proses pemadaman. Informasinya yang terbakar dengan padat, ya, dan api sudah asap tebal. Informasi dari pengurus RT sekitar 6-8 rumah. Nah, kalau awalnya nggak diketahui, cuman informasi dari warga ada warung di sini, mungkin ada kegiatan kompor atau sebagainya. Kalau kita belum bisa menduga Pak, karena kita datang sudah besar. Kemudian diserahkan sekitar 12 unit dari Jakarta Pusat semua. Ya, kendala di sini adalah sumber air Pak. Memang sumber air di sini agak jauh dari Sentiong, memerlukan rangkaian cukup jauh. Ya, tapi alhamdulillah unit-unit yang diperuntuk cukup banyak, 17 unit, sehingga bisa lebih awal membackup perambatan. Salah satu saksi RT setempat menjelaskan yang terbakar berasal dari rumah belakang. Ada sekitar 5-8 rumah, 11 kakak, 17 jiwa. Itu dari rumah belakang, kebetulan memang itu yang kontrak di situ itu ada yang pemulung. Dari hasil pemulung itu, nggak tahu kemana, karena suaminya sama istrinya kerja,
suami lagi mulung, itu tinggal anaknya, nggak tahu deh gimana kejadiannya. Langsung besar aja api ya, namanya bahan semuanya udah kebakar. Rumah ada 5, ya, 11 kakak, 17 dua. Berarti rumah siapa Pak? Boleh tahu Pak? Namanya sih yang kontrak itu namanya Agus. Pada saat kejadian itu rumah keadaan kosong atau seperti apa Pak? Ada anaknya aja sih, nggak tahu kemana ya. Berarti ini 7 rumah yang kebakar ya Pak ya? 5 ya? 5 rumah. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian dengan mengerahkan sebanyak 17 unit pemadam kebakaran Jakarta Pusat. Salah satu petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat terluka dan harus mendapatkan perawatan medis dari Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat. Kasus kebakaran ini selanjutnya ditangani Polsek Senen. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi jambret terjadi di Komplek Karangtengah, Permai Karangtimur, Karangtengah, Tangerang pada Minggu pagi 14 September 2025. Seorang ibu menjadi korban jambret saat telepon genggam yang dipegangnya dirampas pelaku yang mengendarai sepeda motor. Ini ibu-ibunya, tuh motor. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik terjadinya aksi penjambretan di Komplek Karangtengah, Permai, Tangerang pada Minggu 14 September 2025 pagi. Seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor terlihat memepet seorang ibu yang sedang berjalan kaki sambil memegang HP. Pelaku kemudian dengan cepat mengambil HP yang berada di tangan HP ibu tersebut dan langsung tancap gas untuk melarikan diri. Korban yang kaget HP-nya dicuri, berlari mengejar pelaku dan berteriak meminta pertolongan. Namun nahas pelaku yang menggunakan sepeda motor dengan cepat meninggalkan korban. Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak Polsek Karangtengah, termasuk mengumpulkan bukti dan menelusuri identitas pelaku melalui rekaman video yang beredar. Dari Jakarta, Mutia Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pelaku tawuran tewas dalam aksi tawuran antar 2 kelompok remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat pada awal Agustus 2025. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Selain menetapkan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan para pelaku tawuran. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial ini, aksi tawuran terjadi di Jalan Muhammad Yamin, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada 8 Agustus 2025 lalu. Puluhan remaja terlibat saling serang menggunakan petasan, molotov, hingga senjata tajam berukuran besar. 1 orang tewas usai diserang menggunakan celurit saat korban berusaha melarikan diri dari kepungan lawan. Atas peristiwa tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap 4 pelaku dan juga menetapkan sebagai tersangka, yakni HF, MF, YR, dan juga RD. Kapolres Metro Bekasi Kota mengatakan kedua kelompok yang tergabung dalam geng Burek dan juga geng Apel diduga sudah berjanjian melalui media sosial untuk melakukan tawuran sebelum akhirnya terlibat bentrok di lokasi kejadian. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 2 senjata tajam jenis celurit yang juga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh akibat sabetan sajam. Ada perkelahian antar geng yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Alhamdulillah ini berhasil kita ungkap. Jadi yang pertama, kejadian pada tanggal 8 Agustus 2025 kira-kira pukul 4 pagi di daerah Muhammad Yamin, Duren Jaya, Bekasi Timur, di mana korban 1 saudara AF 25 tahun meninggal dunia. Kemudian pelaku kita amankan 4, saudara HFA, MFA, YR, dan RDB. Ini waktu penangkapan hari Selasa 9 September. Kronologisnya, pada tanggal 8 Agustus 2025, ini ada 2 kelompok geng. Yang pertama adalah geng Kampung Borak, kemudian yang kedua geng Apel. Ini mereka sepakat tawuran pada jam 3, di mana korban saudara AF ini tergabung dalam geng Apel. Kemudian mereka bertemu, kemudian bentrok di Jalan Prof. Muhammad Yamin. Jadi untuk pasal yang dikenakan adalah pasal 170 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Inisialnya HFA, MFA, YR, sama RDP.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku curanmor di Kabupaten Pringsewu, Lampung babak belur dihajar oleh massa. Sebelum tertangkap, pelaku yang sudah berulang kali masuk penjara ini sempat melepaskan tembakan dan beruntung tidak mengenai warga. Inilah rekaman video amatir saat 2 pelaku curanmor dihajar massa di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Kamis 11 September 2025. 2 pelaku ini bernama Samsi Apero dan juga Ferli Saputra, warga Kabupaten Lampung Tengah. Mereka menjadi sasaran amukan massa setelah aksi curanmor yang dilakukan keduanya dipergoki oleh korban karena alarm motor yang dicuri berbunyi. Saat itu korban mengejar dan juga mendapat perlawanan dari pelaku dengan melepaskan tembakan sebanyak 3 kali dan beruntung tidak mengenai warga. Korban pun menabrak pelaku sehingga keduanya terjatuh dari motor dan menjadi sasaran amuk massa. Kasat Reskrim Polres Pringsewu, AKP Johannes Erwin Parlindungan Sihombing mengatakan kedua pelaku ini merupakan residivis kasus sama yang juga sudah berulang kali masuk penjara sejak tahun 2014. Keduanya dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Khusus Ferli Saputra juga dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Sepeda motor Honda Fit milik korban yang terparkir di halaman rumah dicuri oleh 2 orang, di mana korban mengetahui pada saat motor tersebut alarmnya berbunyi. Lalu korban melakukan pengejaran. Dalam pengejaran ada perlawanan dari pelaku yang menembakkan 3 kali. Alhamdulillah tidak mengenai. Lalu korban menabrakkan badannya kepada pelaku satunya lagi, lalu motornya terjatuh sehingga pelaku dapat memiting ataupun melakukan perlawanan. Korban dapat melakukan perlawanan terhadap 1 pelaku. Lalu pelaku berikutnya kembali mencoba lagi untuk melakukan penembakan tapi tidak terbunyi, sehingga warga sudah berkumpul dan mengamankan. Polisi menyita barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan, 3 butir amunisi, kunci letter T, 2 sepeda motor dan juga telepon genggam. Dari Pringsewu Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.